Bapak mau menanyakan yang lain lagi, monggo. Sementara yang mandi suci agung ya. Oke. Ya, itu berdasarkan manfaat apa sih yang akan diperoleh oleh masyarakat Jawa, masyarakat penganutnya, berdasarkan sepengetahuan Sufi Indonesia, sufistik Indonesia, yaitu Tidak ada sufistik Indonesia, yang ada sufi, seorang sufistik saja. Ya, sufi apa namanya, Indonesia. Yang kaitan sama saya. Ya. Pak Agus Tawang yang saya hormati, saya harus menceritakan karena ada beberapa yang dipilih oleh Pak Mahfud Thoyib untuk mandi suci itu dengan kepercayaan masing-masing, dan itu tidak saya tidak tahu itu. Tapi kalau Bapak ya dong, kalau saya menjawab nanti salah maka tersinggung. Iya. Oke. Dan itu akan tarik menarik dengan agamaku yang Muslim ini gitu. Oke. Kalau tapi kalau Bapak bertanya apa visi misi saya untuk mau menerima tugas itu, ya saya jawab. Boleh. Oke. Nah, sekarang Bapak bertanya sama aku, ya, sama Kanjeng, monggo Kanjeng Roro ya. Kanjeng Roro boleh minta informasi misi visi yang akan dibawakan oleh Kanjeng Roro dalam rangka Pekan Suro yang istilahnya dipercayakan oleh Pak Mahfud Thoyib sebagai diundang dan ditunjuk sebagai seorang sufi di cahaya bulan purnama, di acara mandi bulan purnama, mandi suci bulan Suro ya. Mandi suci bulan purnama. Mandi suci bulan purnama Suro. Ya, purnama bulan Suro itu memiliki makna apa? Itu. Oke. Bulan Suro itu kan setiap tahun pasti datang. Betul. Kalau kita masih hidup. Ya. Kalau saya masih hidup, ya. Dan itu bulan itu terang. Itu Allah yang memberikan, aku tidak bisa sana yang sana, tapi Bapak tahu. Itu kecintaanku. Aku kalau ke Tuhan, kalau aku sholat rasanya aku belum ketemu Tuhan gitu, yang namanya yang berasma Allah begitu. Waktu aku ngaji Quran, aku baru rasa separuh rasanya jumpa dengannya. Tapi waktu aku melantunkan curahan hatiku kepada Dia Besar tentang bulan itu yang tadi Bapak sudah dengarkan, air mataku mengalir gitu. Di situ aku rasanya jumpa dengan Allah. Memang itu buat orang banyak aneh ya, tapi memang sifatnya Allah itu aneh, ganjil. Ganjil bukan jumlahnya saja, tapi itu ganjilnya orang itu aneh, memang aneh. Karena cintanya kan itu saya rasakan di setiap detak jantungku. Kalau aku menghargai bagindaku Rasulullah SAW, itu aku harus buktikan kepada sesamaku di rumah dan di luar rumah. Tapi harus pula belajarnya di rumah kepada suami, anak, kepada yang orang di rumah, supaya waktu aku ketengahkan ke masyarakat jadi luwes, nggak ada kepura-puraan. Salamnya dari lubuk yang paling dalam. Itu. Ini mengenai misi visi. Saya memang terapinya adalah siraman air doa saya, syahadat saya, ayat-ayat Al-Quran yang tentu ya tidak saya ketengahkan di sini dong. Iya, betul. Nah, itu terapi saya. Sesudah saya siraman syahadat itu, ya, pasien saya ilmu gerakan saya di tangan bukan totok, bukan apa, tapi usapan dan sentuhan. Itu di diri manusia ada titik-titik yang menuju Tuhannya, agar supaya kalau dia sholat itu terasa connect-nya waktu dia bilang Allahu Akbar, karena sudah saya bersihkan.
seluruhnya, mulai dari tulang ekornya. Saya sentuh, saya buat. Nanti terkeluarkannya itu dari pipisnya, Pembuangannya ya. dari pupnya, dan dia akan melihat. Selama ini dia melihat hijau warnanya, tapi kok putih ya? Memang yang putih yang sebenarnya, karena kan dia terhijab oleh dini kenafsuannya. Kira-kira begitu. Nah, kalau itu saya ketengahkan dalam acara bulan Suro, yang memang saya agungkan juga, gitu ya. Karena itu kan pengetahuan dan ilmu leluhur saya. Prabu Brawijaya, beliau itu adalah jalan kakekku. Dan Ratu Majapahit itu adalah nenekku. Walaupun toh akhirnya beliau masuk Islam. Dan itu aku harus mau hadir. Apalagi aku ditugaskan oleh beliau Pak Masud Thoyib untuk mandi suci di bulan Suro. Judul beliau itu mandi suci bulan purnama. Why not aku tidak lakukan. Mandi kalau yang laki-laki pakai baju ihram, yang perempuan pakai mukena. Sekalian aku terapi, atasnya bulan purnama. Wow, buat aku. Karena syahadatku dahsyat, insyaallah. Nah, misinya maksudnya supaya dia ingat kepada Allahnya, perbaikan diri. Kalau sudah orang itu memperbaiki diri dari sifat buruknya, Allah akan memperbaiki ekonominya. Dan dia tidak kemana-mana. Kalau dia susah, dia sedih, dia akan kejar Tuhannya. Itu mungkin yang saya bisa berikan. Kalau ada keberhasilan, misalnya hal-hal apa, ya itu bilang. Kalau dia sudah merasa bahwa saya salah, ya, dia bersyukur tidak ada Tuhannya, Allah akan memberikan perubahan dalam ekonominya, gitu. Dan misalnya sesudah saya mandikan itu dan saya terapi, ada bercahaya di wajahnya, wah itu di luar dari kekuasaan saya, ya. Karena memang Qur'aniyahku itu setiap huruf itu ada ribuan malaikat yang menunggu secara cahaya. Tapi mungkin maaf, ini kan masih ada corona, ya. Saya mungkin akan pakai sarung tangan, ya, untuk jadi nyun sewu kepada masyarakat juga, kepada Bapak Agus Tawang yang saya hormati, yang mewawancari saya, dan kepada Pak Musyawarah. Bukan saya jijik, tapi saya harus menghindari kan. Bagaimana juga ilmu ilmiah itu memang harus kita pikirkan, ya. Tidak ada hakikat kalau tidak ada syariat. Syariat nggak ada hakikat, blong, gitu. Nah, syariat sama hakikat harus ada sambungannya, torekat. Torekat itu perbuatan baik yang istimewa dengan nilai pengorbanan. Tapi itu jarang yang bisa dilakukan. Dengan mandi siraman saya di bulan suci purnama itu, semoga mereka hidupnya lebih baik. Itu yang pertama. Dan dia percaya dengan Tuhannya, apapun yang terjadi dalam ujiannya, gitu. Dan kepada nabinya, seperti itu. Nabi Isa dan Nabi Rasulullah Muhammad misalnya, gitu, salam, ya. Dan mungkin yang pertama, kalau ada keistimewaan, kok kamu percaya sih, itu di luar nalar saya, Allah yang mungkin berikan. Kok kelihatan lebih cantik, lebih segar, lebih fresh. Yang laki-laki juga begitu. Itu mungkin bonus, ya, dari Allah. Karena saya berniatkan untuk mereka lebih baik hidupnya. Artinya dalam akhlak berpikir dan hatinya. Karena sudah janji Tuhan adalah kalau kamu memperbaiki sifatmu yang menjadi baik, akan aku pelihara, akan aku berikan pertolongan dalam setiap masalahmu. Itu. Tapi kalau untuk orang muslim, tentunya kuncinya ada di bagindaku Rasulullah SAW, ya, karena Allah juga berselawat, malaikat berselawat, gitu, ya. Tentunya kalau misalnya
sholatnya ya sudah 5 waktu, sudah duha, tahajud begitu ya, tapi kok dia udah ikhtiar usaha, tapi kok dalam hidupnya masih di tempat aja. Itu saya tahu ada yang salah niatnya. Nah, saya tinggal pegang ini saya saja, nanti saya yang sebelah kiri ini istilahnya kalau ini lam saya, tangan kiri saya, ini alif saya, gitu secara sufi saya. Oh, kamu kikir sama ibumu. Kalau punya uang, kamu harus lapor dulu ke istri. Aku punya uang sekian ini buat ibu ya. Oh, kata kamu jangan segini aja, kamu ikutin. Kan ada soal. Terus yang keduanya, misalnya punya jimat-jimat, raja-raja, ada di dompet di mana, nggak usah buang-buangin aja. Budi pekertimu aja kepada manusia aja yang baik. Sering sedekah atau boros sedekah, nanti Allah akan menggantikan. Itu yang saya lakukan. Saya mengais rezeki itu dengan memberi. Ilmu saya kah, uang saya kah, baju saya kah, makanan saya kah, pelukan saya kah, usapan saya kah, kehormatan saya kah kepada kalian manusia siapa yang kujumpai. Walaupun mereka berpikir negatif, biarkan, karena saya bekerja untuk Allah, bukan untuk kamu. Seperti itu kira-kira. Nah, itu akan mendatangkan mujizat-mujizat di kehidupan manusia itu. Jadi kita memberi sepertinya kita merugi pada kita beruntung. Tapi diberikannya itu untuk engkau ya Allah. Seperti itu. Nah, berbuat baik kita kepada manusia, misalnya tidak dibalas, ya nggak apa-apa. Kata Allah bilang, ya sudah, kamu bilang menolong dia karena sebab aku. Dia bilang tidak terima kasih terus memfitnah kamu. Ya sudah, kan kamu sebab aku. Kenapa kamu marah? Kira-kira gitulah. Ada diskusi sama seperti itu gitu. Itu namanya torekat. Kita punya kursi baru beli, misalnya dari suami. Kita ke salah satu orang penting seperti RT gitu ya, Pak Ustadz yang suka mengayomi agama gitu ya, kursinya rusak gitu, bolong-bolong gitu, masih dipakai gitu. Apa aku tega? Suamiku dapat THR waktu dulu 1.500.000. Aku kan bosan pakai bolsak-bolsak yang empuk-empuk. Aku beli kursi bambu artistik yang di bambu itu kan cantik ya. Ini kursi bambu, kursi satu setel karena rumahku agak besar 150 meter. Ini juga kursi bambu. Suamiku tidak mau pernah lenggah. Jadi kalau ada tamu ya aku kasih selimut saja, aku lipat yang ini di sini lenggahnya, baru dia mau. Lama-lama oh iya ya aku egois gitu ya. Aku bosan pakai kursi LL zaman sekarang. Mau beli yang mahal kan uangnya juga nggak ada gitu ya. Aku belilah waktu itu 1,5 juta sama ongkos kirim. Itu aku berikan kepada Pak RT itu baru seminggu. Suamiku pulang kerja kaget loh. Kok ada apa lagi di bawah, kursinya mana? Ku kasih orang, ku bilang gitu. Ku kasih Pak RT. Yang gini, dia kan orang kampung, berpikirnya itu tidak luas. Kalau dia utang juga kan dia harus bayar. Kalau dia mau cari uang dari mana? Sedangkan kita kan diberikan yang lebih dari dia pemikiran kita. Ya sudah, nanti aku utang. Aku bilang buat menggantikan. Itu namanya torekat. Bapak perlu tahu, keimanan itu dia pertama itu syariat, torekat, hakikat, marifat, mengenal Tuhan dan diberikan sedikit sifatnya kepada manusia ini. Terus pembukaan hijab itu yang dahsyat.
Karena apa? Langsung ke persaksian. Di situ kita akan keluar. Itu adanya di batinku. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Dan itu ada pada hatiku. Iya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan. Jadi kalau aku mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, aku ketemu dengan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu aku mendengar itu, aku merasakan pengorbanan beliau bagaimana untuk kita. Aku gak sanggup bagaimana. Sekarang kita mudah punya uang 100.000, kita bisa beli Quran gampang. Tapi beliau hidup berwahyu puluhan tahun beliau menderita, dan hidup beliau hanya untuk Tuhannya. Kalau kita bisa beli bakso semacam-macam lah, beli ini, beli itu. Apa kalian sombong? Tidak tahu bagaimana baginda kita itu hidupnya bagaimana dulunya dan bagaimana untuk kita. Yang kalian bilang, umatiku, ya Allah tolongin. Bisakah kalian mengingat itu yang aku akan ingatkan? Dan dia bilang, hayya sholat, hayya sholat, hayya falah, hayya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalian mengajak kebaikan, tapi jangan teori saja. Kalau Indonesia mau tenang, kalian berdamai, tidak saling menyalahkan agama-agama yang memang sudah diakui oleh pemerintah. Aku bukan orang politik, bukan, tapi aku mohon seperti itu. Aku sebagai seorang sufistik di Indonesia, karena kemanapun orang itu akan berhadap kepada Tuhannya untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Selama agama itu diakui oleh pemerintah, kenapa kalian bermusuhan? Yang anehnya lagi, sesama muslimku gitu bermusuhan hanya soal kecil saja. Yasin bid'ah, mengadakan acara muludan bid'ah, terus orang tahlilan
bid'ah. Kok kalian mudah gitu loh menjas bid'ah. Kok mudah gitu loh. Bagaimana mau Indonesia makmur? Siapapun presidennya, kalau rakyatnya tidak menyadari itu sih yang mungkin aku miris, aku prihatin. Tapi aku bilang sama Tuhan, Rob, mendirikan kebenaran sangat sulit, seperti mendirikan benang yang basah. Tapi aku tahu Engkau melihat dan menatap di balik alam tiraimu, dan Engkau akan mengatur semuanya. Aku percaya itu. Suatu saat Indonesia akan bahagia, rakyatnya nggak ada lagi yang ngelih. Tahu nggak ngelih kalian yang lapar? Sementara ini bisa beli mobil, yang sebelahnya 4 bulan nggak bisa bayar motor yang untuk anak ngojeknya. Tapi kalian pakai mukena, pakai sarung gitu, sholat gitu, sholat. Ini sementara di sebelah kita anaknya ngojek, ambil motor ke leasing, 4 bulan gak bisa bayar, dendanya wes piro. Kamu mumet beiku, mboke bapake mumet. Kenapa tidak kalian patungan beberapa warga? Ayo kita ikut, kita tolong bayarkan, tapi tentunya dengan catatan kita didik ke orang itu gini, karena Quran tuh gini, sudah ada semuanya di Quran. Makanya baca bahasa Indonesianya, Tuhan ngomong apa. Quran itu ada artinya, ada pengertiannya, ada tafsirnya, ada nanasnya, ada tabirnya, ada takdirnya. Itu di Quran. Dan pula Rasulullah Muhammad sudah berhadis, bersabda, tinggal kita mau aja mengalahkan hawa nafsu di diri kita. Coba raja ada air untuk semua penyegar, jangan jadi kalajengking, jadi semua pada takut sama kita. Seperti itu kira-kira. Ya mudah-mudahan kawan-kawan nanti dengan mandi siramannya Allah mereka sendiri menjadikan keberkahan kepada yang pasien-pasiennya. Saya harap seperti itu, karena saya percaya rekan-rekan saya juga menyembah Tuhan, tapi dengan cara masing-masing. Mungkin Pak Agustawa yang saya hormati, mungkin cukup seperti itu. Dan saya minta maaf tadi saya nangis, saya tidak tahan dengan jumpa dua nama itu di batinku. Yang lain lagi monggo boleh.